Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madatihi wa karamati fid darini amin. Babun fis sighar, bab tentang nikah sighar. Nikah sighar adalah nikah mahar buduk dengan buduk. Pada nikah sighar, Safirullah punya adik, Umar punya adik. Kata Safir, saya nikahkan adikku kepadamu dengan mahar, kamu nikahkan adikmu kepadaku. Aku nikahkan adikku kepadamu dengan mahar, kamu nikahkan adikmu kepadaku. Jadi nggak ada maharnya. Tapi Safirullah menikahi adiknya Umar dengan mahar adiknya. Nah, itu juga sebaliknya. Ini nikah sighar, boleh atau tidak hadis? Bismillahirrahmanirrahim. Fabihi qala hadatsana Nabi an Malik wa hadatsana Musaddad ibn Musarr hadits. Qala hadatsana Yahya an Ubaidillah kilahuma an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahani asy-shighar. Zada Musaddad fi hadithi qultu li Nafi'in masyiwaru qala yankihu ibnatar rajuli wa yankihu ibnatahu bi ghairi sadaqin wa yankihu ukhtar rajuli wa yankihu ukhtahu bi ghairi sadaqin. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang ya Nabi dari nikah sighar. Menambahkan riwayat dari Imam Musaddad dalam hadis beliau, qultu, aku katakan aku di sini adalah Yahya atau Imam Ubaidillah. Aku katakan kepada Imam Nafi', beliau adalah murid kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, mas sighar, apa itu nikah sighar? Qala, berkata ya Imam Nafi', yankihu ibnatar rajul, seseorang menikahi putri orang lain, wa yunkihuhu, dan menikahkan ia orang lain akannya seseorang, ibnatahu, akan putrinya juga, bighairi sadaqin, dengan tanpa ada mahar. Wa yankihu ukhtar rajul, dia menikahi saudari orang lain, wa yunkihuhu, menikahkan ia orang lain akannya seseorang, ukhtahu, akan saudarinya, dengan tanpa mahar. Nah, itu hukumnya haram. Nggak boleh ceng-ceng seperti itu. Ceng boleh, tapi dia mahar standar nggak apa-apa. Nah, misalnya kan antum sudah dalam satu pemikiran, satu tafakuh, satu matlamat hidup, sama-sama anak kalkul, kemudian satu-satu matlamat hidup santri. Jadi daripada nanti punya besan, ipar nggak sejalan, nah antum cari yang sejalan saja. Nah, Ihsan diceng sama Ilyas ceng sama Ihsan, ceng
Sehingga berdirilah dua orang yang kokoh membangun sebuah madrasah. Nah, jaulah, dakwah, taklim, hafiz, alim. Kepada cari nanti tukang ojek. Nah, antumnya buka pondok pesantren, iparnya ngojekin tamu ke pondok, kan nggak asik. Nah, antumnya buka pondok pesantren, iparnya jadi tukang cleaning service-nya. Itu kan nggak tepat. Nah, supaya tepat, carilah kawan-kawan yang ada di sekitar. Nah, cari yang berkualitas, yang punya semangat kuat. Nah, kan aman. Itu namanya nikah karena Allah dan Rasul. Itu konsep hidup. Sesuai? Hah? Sesuai berdua? Tambah ikutkan Apri satu dia. Kompak itu. Tapi harus pakai mahar. Enggak boleh cuma ceng doang begitu. Maharnya mana? Maharnya kan adik saya akan menikahi. Nah, aku nikahi adikmu dan mahar adikku, kamu nikahi adikku dan mahar adikmu. Ini hukumnya haram. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق حدثني عبد الرحمن بن هرمز الاعرج ان العباس بن عبد الله بن عباس انكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته أنكه عبد الرحمن ابنته وكان جعل صدقا فكتب معاوية إلى مروان يأمر بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشوار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah kejadian. Diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, sesungguhnya Sayyidina Abbas mana ini? Sesungguhnya Abbas bin Abdullah bin Abbas. Nah, ini perawi hadis tentang doa Nabi sore hari Arafah. Seorang tabi'in. Kakek beliau adalah sahabat Nabi. Sesungguhnya Abbas bin Abdullah bin Abbas telah menikahkan Abdurrahman bin Hakam kepada putrinya, wa angkahahu, dan menikahkan akannya Abbas bin Abdullah bin Abbas oleh Abdurrahman akan putrinya juga. Wa kana, adalah kedua-duanya, ja'ala, menjadikan kedua-duanya, Abbas bin Abdurrahman dengan Abdurrahman sedekahkan akan mahar. Kalau di arena seperti ini gaul ini. Ini bapak sama bapak kompromi. Nah, kalau bapak sama bapak kompromi itu teraniaya lah anaknya. Kenapa? Karena anaknya nikah dengan bapak-bapak. Nah, kalau saudara dan saudara kan aman. Ini kejadiannya bapak dan bapak. Nikahkan putrimu ke saya nikahkan putri saya ke kamu. Dicari saksi 2 orang, selesai. Istrinya, anaknya komplain, nggak ada komplain. Wanita perawan tidak boleh komplain. Bapak adalah wali mujbir. Terjadi kasus seperti ini, menulis oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Marwan. Ya'muruhu, memerintahkan Sayyidina Muawiyah kepada Marwan. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah waktu itu, berpusat di Kufah. Marwan waktu itu menjadi gubernur di Madinah. Nah, ini si Marwan yang khutbahnya sebelum Idul Fitri, sebelum sholat. Ya'muruhu, memerintahkan Sayyidina Muawiyah kepada Marwan untuk memisahkan antara 2 orang tersebut. Wa qala fi kitabih, berkata Marwan, berkata Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan di dalam suratnya, hadza as-sigharul ladzi naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kasus sigar yang melarang darinya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun fit tahlil, bab dalam hal menghalalkan.
Menghalalkan maksudnya di sini ketika seorang istri sudah diceraikan talak 3 oleh suaminya, maka suami tidak bisa lagi berkawin dengan istrinya kecuali melewati 5 fase. Fase pertama, mantan istri harus kawin dengan suami lain. Nah, proses kawin dengan suami lain itu namanya tahlil. Bukan tahlil, tapi tahlil. Nah, wanita laki-laki yang kawin itu namanya muhallil. Mantan suami yang mau kawin dengan mantan istrinya namanya muhallillah. Nggak tahu istilahnya, itu jangan salah lagi. Wanita laki-laki yang kawin dengan mantan istri orang yang sudah ditalak 3 namanya muhallil, dia penghalal. Kemudian suami wanita itu namanya muhallillah. Proses itu namanya tahlil. Nah, setelah kawin, syarat yang kedua, suami baru harus berhubungan dengan sewajarnya dengan istri tersebut. Itu dalilnya hadis Sayyidina Rifa'ah, imra'ati Rifa'ah. Yang ketiga, diceraikan oleh suami kedua. Yang keempat, habis iddah daripada suami kedua. Yang kelima, akad nikah baru kembali dengan mantan suami yang telah menceraikannya talak 3. Ini namanya 5 fase. Nah, sebelum menceraikan talak 3, pikir-pikir dulu. Nah, kalau mau mentalak istri, talak dalam hati saja, jangan sampai keluar di lidah. Kalau keluar lidah dia jadi, tapi kalau dalam hati tidak. Nggak tahan, tinggal ke rumah, pergi ke masjid, sholat, dan aman, baru pulang. Dan sampai terlontar kata-kata talak, nanti terlontar sekali, mudah untuk yang kedua, sudah terlontar kedua, mudah untuk ketiga, sudah ketiga baru menyesal seumur hidup. Nah, akhirnya pemikirannya terganggu, usahanya macet, kemudian lama-lama jadi gelandangan. Itu yang dikhawatirkan. Kalau cuma gelandangan aman, kalau masuk rumah sakit gaduh, nah, ini bahaya. Jangan pernah buka pintu talak. Hadis به قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني إسماعيل عن عامر عن الحارث عن سيدنا علي رضي الله عنه قال إسماعيل وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال لعن الله المحلل والمحلل له. Nah, diriwayatkan daripada Ismail, wa urahu qad rafa'a, aku melihat beliau merafa' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi bersabda, la'anallahu muhallil, melaknat oleh Allah akan laki-laki muhallil dan muhallallah. Nah, siapa muhallil? Apri. Perempuan yang menikah, muhallallah. Mana catatan yang saya suruh buat tadi? Coba baca. Lahlil nama proses pernikahan. Lahlil perempuan. Zahra. Lahlil orang yang menghalalkan, karena suami baru. Muhallillah, suami lama. nah, suami baru sama suami lama. Hadis yang waktu dijelaskan nggak dengar, waktu ditanya nggak tahu.
itu sok tahu namanya. Baca. وبه قال حدثنا وهب بن بكية عن خليل عن حسين عن عامر عن الحارث الأعور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأينا أنه علي عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. Nah, diriwayatkan daripada seorang laki-laki dari sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Haris al-A'war, "Fara'aina annahu," maka menurut prediksi kami laki-laki itu adalah Sayyidina Ali. Karena ada tadi ar-rajulin. Nah, ini kan masuk dalam bab mustalahul hadis, ar-rajulin itu mubham. Maka akan ada penjelasannya siapa rajul itu. Kata Haris al-A'war, kami menganggap menurut penelitian kami rajul itu adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bimaknahu berarti redaksinya beda, tapi makna hadis sama dengan hadis sebelumnya. Allah mengutuk laki-laki yang dibayar ataupun tidak dibayar, yang jelas secara bersengaja. Nah, secara bersengaja dia menikahi istri orang lain yang ditalak 3 dengan tujuan suami pertama bisa kembali kepada istrinya. Baik ada kompromi suami pertama dan suami kedua, atau cuma inisiatif sendiri. Nah, inisiatif sendiri. Zahra lihat Irfan sedih, di masjid sedih, di rumah sedih, pekerjaannya nggak jalan, lama-lama ada garu-garu kepala. Nah, Zahra cari tahu kenapa Irfan ini. Oh, ternyata nyesal mencarikan istri talak 3. Jadi Zahra secara inisiatif sendiri menikahi mantan istri Irfan. Niat menikahi supaya Irfan bisa kembali, kan bagus niatnya itu, menyelamatkan kawan. Tapi kalau niatnya untuk itu, tetap hukumnya haram. Bagi Irfannya boleh-boleh saja, karena dia tidak kompromi, hukumnya haram. Atau kerjasama berdua. Nah, Zahra senyesal nyari istri saya, tapi dah talak 3. Tolong antum nikahilah semalam ya, semalam. Tapi itu haram. Saya tak punya biaya, ini biaya nih, saya kasih biaya semuanya, biaya beralih, biaya melamar, semuanya lengkap. Ini juga haram. Nah, dalam hadis ini, dalam hal ini Nabi mengatakan Allah mengutuk kambing jantan sewaan. Dalam bab ini Zahran dianggap oleh hadis kambing jantan sewaan. Nah, itu bahaya itu. Jadi proses yang halal itu ada proses alami. Nah, proses alami, istri yang ditalak 3 dinikahi oleh orang lain. Niatnya memang nikah, tapi setelah setahun menikah ternyata cerai kembali. Nah, suami lama mengetahui kejadian ini, lalu dia melamar dan kembali menikah secara alami, nggak ada settingan, nggak ada perencanaan, nggak ada niat dari siapapun. Ini hukumnya halal. Kalau tidak, masuk kategori ini, la'anallahu muhallil wal muhallilah. Babun fi nikahil abdi bi ghairi izni mawalihi. Bab nikah seorang budak laki-laki tanpa izin majikannya. Apa hukumnya hadis? وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وهذا لفظ إسناده فكلاهما عن وكيع قال حدثنا حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن أكيل عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma abdin, siapa saja budak sahayanya, tazawwaja, yang menikah, bighairi izni mawalihi, dengan tanpa izin majikannya, bahwa akhir, dia adalah penzina. Hadis. وبه قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر النافع عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا نكح عبد بغير إذن موالاه فنكاحه باطل. قال أبو داود هذا حديث ضعيف وهو موقوف وحكم ابن عمر رضي الله عنهما. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Idza nakahal abdu ghairi izni maula," apabila menikah seorang budak tanpa izin majikannya, fanikahuhu batilun, nikahnya dihukum batal. Kata Imam Abu Dawud, menurut kajian beliau, hadis ini tidak marfu'. Hadza hadisun dhaif. Hadzal hadis dhaif. Hadis ini dhaif hukumnya. Menurut beliau Imam Abu Dawud, hadisnya mauquf. Itu bukan qaulan Nabi, itu adalah qaulu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, tapi hadis yang pertama tadi hasan. Nah, sepertinya ini adalah istimbat hukum atau fatwa yang dikeluarkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar berdasarkan hadis di atas. Babun fi karahiyati an yakhtubar rajulu ala khitbati akhihi. Bab tentang makruh hukumnya bahwa melamar oleh seseorang atas lamaran saudaranya. Kalau kita sudah tahu wanita itu dilamar oleh kawan kita, oleh saudara muslim lainnya, jangan ikut-ikutan melamar. Kecuali satu, apabila pelamar pertama mengizinkan kita melamarnya. Dua, kalau sudah ada kepastian pelamar pertama ditolak atau tidak diterima oleh wanita tersebut, hukumnya boleh. Tapi kalau nggak ada izin nggak boleh. Nah, bisa melamar si Aisyah. Nah, kata Ilyas, bagaimana kalau kita bersaing? Nah, antum tak ada jawaban belum? Katanya di istikharat seminggu. Kata Ilyas, boleh kita bersaing? Oh, boleh. Jadi masuklah Ilyas melamar juga. Nah, itu boleh hukumnya, nggak ada masalah, karena tidak ada izin dari Ihsan. Terserah wanita itu memilih yang mana. Ternyata betul kalah Ihsan. Nah, kan saya bilang, antum kalah kalau bersaing sama saya. Nah, tapi kalau Ihsan katakan nggak izin, maka Ilyas sabar dulu menunggu jawabannya. Setelah seminggu apa keputusannya, ternyata ditolak, baru boleh melamar. Kalau enggak, hukumnya haram karena menyakiti sesama muslim. Hadis وبه قال حدثنا أحمد بن عامر بن السرحي قال حدثنا سفيان عن زهير عن سعيد بن المسيب عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب رجل على خطبة أخيه. Nah, la yakhtubur rajul, tidak boleh melamar oleh seseorang atas lamaran saudaranya. Perhatikan barisannya, khitbah itu artinya melamar, khutbah itu artinya khutbah Jumat. Hadis وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله النافع عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه. Nam la nahi, sehingga kalimatnya jazam. La yakhtub, Jangan melamar oleh salah seorang kalian atas lamaran saudaranya. Jangan menjual ia seseorang di atas penawaran saudaranya kecuali dengan izinnya. Ini yang dikatakan tadi, kecuali dengan izinnya. Bukan hanya dalam bab munakahat, bab muamalah juga. Kalau sekiranya kita dengar ada salah satu kawan kita, dia akan mencari sebuah barang, katakan itulah motor second lah, second tahun 2007 atau 2020. Nah, bisa siap beli dengan harga 10 juta. Oke. Kemudian Fadil dia punya nampak dia motor orang lain, kan diambil ya. Dia beli motor orang itu 8 juta karena dia tahu ada yang mau beli 10 juta.
dia akan untung 2 juta, atau motor dia sendiri. Sepakatlah yang nyari itu Zahran, katakan Zahran. Dah tak dengar berbincang Zahran yang Fadil tentang motor second 2020 10 juta. Terdengar oleh Umar, kamu mau beli 10 juta, saya kasih 9 juta, kualitas yang sama, ini hukumnya haram. Nah, pasti Zahran dia akan milih tawaran dari Umar karena lebih murah. Ini hukumnya nggak boleh. Nah, Umar boleh sholat hajat saja supaya jual beli ini gagal, sehingga dia bisa jual motornya, itu nggak ada masalah. Secara isyarat juga tidak boleh. Umar katakan, antum nggak mikir dulu tuh motor second 10 juta, nggak mikir, isyarat saja, itu juga tidak boleh. Nah, apalagi terang-terangan. Khair, yang pada intinya tidak boleh muamalah apapun yang menyakiti saudara muslim lainnya. Babun fi rajuli yanzuru ila mar'ah wa huwa yuridu tazwijaha. Bab tentang seorang laki-laki yang memandang kepada wanita yang dianya laki-laki kepengen menikahinya wanita. Lihat judulnya. Dan santri salah konsep pula. Nah, bab seorang laki-laki memandang kepada wanita. Laki-laki yang mana yang memandang kepada wanita? Laki-laki yang sudah kepengen menikahi wanita tersebut. Jadi mana duluan pengen sama memandang? Pengen dulu baru memandang. Ini dipandang-pandang dulu baru pengen. Itu kan salah konsep. Nah, nggak boleh konsep kebalik itu. Akhirnya gagal, kepandang istri orang ternyata, kepandang calon orang, akhirnya rusak imannya. Karena Nabi katakan iman akan keluar lewat mata lebih cepat daripada anak panah meninggalkan busurnya. Maka sistemnya, Irfan jangan salah lagi, sistemnya itu keinginan dulu baru boleh memandang. Kapan keinginan muncul? Keinginan muncul dengan penyelidikan, dengan merangkum data dan informasi. Nah, cari informasi dulu. Pertama informasinya, siapa yang punya anak gadis di kampung saya. Yang kedua, siapa bapaknya, sholat atau enggak. Yang ketiga, bagaimana anak itu, punya agama atau tidak. Yang keempat, bagaimana pergaulannya. Yang kelima, cocok enggak dengan saya. Yang keenam, apa lagi yang lain? Salafi enggak? Oke, tapi jangan. Udah lengkap data-datanya, baru antum punya keinginan. Nah, kuat keinginannya, baru boleh memandang. Namanya ta'aruf. Ini duduk di mana, pandang. Ini cocok kayaknya, pengen sama dia. Salah, kebalik rumusnya. Nah, itu cara proses kawin yang kebalik. Hukumnya apa? Haram, bukan halal, haram. Hadis. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن داود ابن حسين عن واقد ابن عبد الرحمن يعني ابن سعد ابن معاذ عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ahadukum al-mar'ah, apabila melamar oleh salah seorang kalian akan wanita. Nah, melamar dalam artian di sini akan melamar. Sama dengan mana ayat idza kuntum ila shalah. Apabila kalian telah berdiri untuk solat, cucilah muka. Masa sudah berdiri saf bagi keluar wudu? Bukan itu maknanya?
Tapi maknanya apabila pengen sholat duduklah dulu. Di sini juga apabila ingin melamar, ingin digunakan bahasa khatab dan fi'il madhi, maknanya nekat. Nah, khataba fi'il madhi maknanya telah. Sementara maknanya adalah akan. Apabila makna akan digunakan redaksi fi'il madhi, ini maknanya nekat. Artinya pertimbangan sudah matang. Idza khataba, apabila ingin melamar oleh salah seorang kalian akan seorang wanita, fa in istata'a ayanzura, apa jika dia mampu bahwa dia memandang ila ma yad'uhu, kepada sesuatu yang mendorong ia sesuatu akannya seseorang, kepada sesuatu yang mendorong ia sesuatu akannya seorang untuk menikahinya wanita, maka hendaklah dia melakukan. Qala, berkata ya Sayyidina, siapa tadi? Sayyidina Jabir bin Abdullah, berkata ya Sayyidina Jabir bin Abdullah, fa khatabtu jariyatan, aku lamarlah seorang wanita. Fa kuntu atakhabba'u laha, adalah aku bersembunyi baginya wanita, sehingga aku melihat darinya wanita mada'ani ila nikahiha wa tazawujiha, sesuatu yang mengajak atau sesuatu yang mendorong ia sesuatu akan aku untuk menikahinya wanita dan mengawininya. Fatazawwajtuha, lalu aku menikahi atau mengawini wanita tersebut. Nah, jadi ketika ta'aruf, kalau wanita tersebut memang enggak bisa dilihat, enggak mau dilihat, kompromi sama orang tuanya. Nah, bisa antum disembunyikan di satu pojok ruangan situ di rumah. Nah, kemudian dia enggak sadar. Nah, lepas itu antum pandang, cocok, enggak ada masalah. Nah, di sini Sayyidina Jabir bin Abdullah bersembunyi untuk melihat siapa wanita itu. Kalau nggak sembunyi, mungkin nggak mau dilihat. Beliau bersembunyi. Nah, untuk hari ini jangan buatlah kasus begini. Nanti bilang antum ngintip anak orang lagi. Tapi kalau udah kerja sama keluarganya kan aman. Nah, misalnya antum datang sebagai tukang paket misalnya. Paket antum datang ke situ, diundang oleh bapaknya betulin kipas, padahal kipasnya nggak rusak. Pokoknya apalah caranya, yang penting hukumnya halal. Syaratnya apa? Sudah pengen melamarnya, baru boleh ta'aruf. Babul fil wali, bab tentang wali. Naam. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن زهير عن أروى عن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 3 مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فسلطان ولي من لا ولي له. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin, wanita mana saja nakahat yang dia menikah bighairi izni mawaliha, tanpa izin walinya, panikahu batil, nikahnya hukumnya batal. Nabi sabdakan hal ini 3 kali. Fa in dakhala biha, maka jika sempat dukhul jima ia laki-laki dengan wanita tersebut yang proses tanpa izin wali, fal mahru laha, maka mahar adalah milik wanita tersebut. Kenapa dia dapat mahar? Bima asaba minha, dengan sesuatu yang melakukan ia laki-laki, yang mendapatkan ia laki-laki darinya wanita. Fa in tasyajaru, maka jika bertengkar mereka wali-wali, walinya banyak bertengkar,
ternyata bapaknya sudah meninggal, kemudian kakeknya sudah meninggal, yang jadi wali adalah saudara. Saudaranya ada 5 orang. Nah, 5 saudara ini tasyajaru, bertengkar. Enggak ada kesepakatan menikahkan yang laki-laki tersebut. Satu mau, yang satu menghalang. Yang satu maunya dengan yang itu, yang satu maunya dengan yang ini. Akhirnya mereka tidak mau menikahkan. Bagaimana nasib wanita ini? Wal sultanu waliyu man la waliyalah. Maka pemimpin adalah wali orang yang tidak ada wali baginya. Kalau dia wilayah kabupaten, dia akan dinikahkan oleh bupati. Nah, kalau dia di daerah-daerah provinsi, atau dia dinikahkan oleh gubernur, dia nikahkan oleh wali kota. Nah, begitu juga hukum kepada wanita-wanita yang tidak ada wali, atau ada wali tapi walinya di kampung. Nah, misalnya dia TKI ke Arab Saudi, mak bapaknya, keluarganya di Indonesia. Sampai sana ketemu calon, ada yang mau melamar, mau nikah ke kedutaan, nggak mungkin. Kalau bisa aman, ada masalah. Atau nikah ke Raja Saudi, siapa dia, mau raja nikahin dia. Nah, kondisi seperti itu, nggak ada lagi solusi yang lain. Kepada pemimpin nggak mungkin. Maka pemimpin itulah pemimpin TKI Indonesia. Itulah minta walinya. Siapa ketua? Ketua perantau Indonesia, ketua TKI siapa? Kebetulan wanita. Nggak boleh juga, harus cari laki-laki. Wakilnya siapa? Kalau nggak juga, dia carilah siapa saja di sana yang baik. Dia katakan, saya minta bapak menjadi wali nikah saya. Ini namanya wali tahkim. Nah, hadis. وبه قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن لهيعة عن جعفر يعني ابن ربيعة عن ابن شهاب عن أروى عن سيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى hadis sama. وبه قال حدثنا محمد بن قدامة ابن عيان قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. Nah, nikah itu ada takdir sahihah. Nah, jumhur ulama menafsirkan la nikaha sahihah. Tidak ada nikah yang sah kecuali harus dengan wali. Cuman ada juga pendapat, saya lupa apakah itu Imam Abu Hanifah ataukah Imam Malik, mengatakan la nikaha kamilah. Tidak ada nikah yang sempurna kecuali dengan wali. Maka menurut mazhab beliau, nikah itu enggak perlu pakai wali, cukup saksi saja. Jadi bertentangan dengan jumhur, enggak boleh diamalkan. Nah, pendapat jumhur ulama, la nikaha ay la nikaha sahihah. Tidak ada nikah yang sah kecuali harus dengan wali. Nah, wali harus ikut urutannya, nggak boleh diacak-acak, ikut urutannya. Kecuali apabila wali pertama berhalangan. Kalau wali pertama berhalangan, boleh kepindah wali kedua. Selagi wali kedua ada, kakek, nggak boleh pindah ke saudara. Selagi saudara ada, nggak boleh. Saudara masuk wali nggak? Mana duluan dari bapak dengan paman? Hah? Saudara duluan kan? Nah, hadis. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زهير عن أروى بن الزبير عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحشي فهلك عنها وكان في من هجر إلى أرض حبشة فزوجها نجاشي رسول الله وهي عنده. Nah, diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Habibah
Sesungguhnya Sayyidatina Abi Habibah kanan inda ibni Jahash, ada ya Sayyidatina Ummi Habibah bersama, maksudnya menjadi istri daripada ibni Jahash. Fahalaka anha, lalu meninggal ia putra Jahash darinya Sayyidatina Ummi Habibah. Wa kana, adalah si ibnu Jahash fi man hajara ila ardil Habasyah, termasuk orang yang hijrah ke negeri Habasyah. Nah, termasuk orang yang hijrah ke negeri Habasyah. Apakah hijrah pertama atau kedua? Yang jelas beliau termasuk. Maka ikutlah Sayyidatina Ummi Habibah ke sana. Sampai di sana meninggal suaminya. Setelah habis masa iddahnya, baginda Rasul pengen menikahi Sayyidatina Ummi Habibah. Untuk apa Nabi menikahi Sayyidatina Ummi Habibah? Salah satu politik dalam penyebaran agama, karena Sayyidatina Ummi Habibah adalah putri dari Sayyidina Abu Sufyan. Dia adalah pemimpin Quraisy. Setelah mati pemimpin-pemimpin yang lain di perang Badar, kepemimpinan berpucuk kepada Sayyidina Abu Sufyan. Nah, ini masih perang nih. Nikailah Sayyidatina Ummi Habibah supaya ada pendekatan antara baginda Rasul dengan Sayyidina Abu Sufyan. Jangan tuh ikut-ikutan pula Nabi Syahwani, pemburu nafsu. Nah, apalagi nikah itu. Ada niat Nabi, ada tujuan besar nikah di sana. Nah, maka menikahkan akannya Sayyidatina Ummi Habibah oleh Raja Najasyi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahia indahum, dan dianya Sayyidatina Ummi Habibah ada bersama mereka orang-orang Najasyi. Di salah satu bukti bahasanya orang yang tidak ada wali maka sultanlah walinya, karena tinggal di daerah Raja Najasyi. Raja Najasyi lah menjadi wali nikah Rasul dengan Sayyidatina Ummu Habibah. Naam. Babu fil adl. Wabihi ilaihi qala Muhammad bin Musanna qala hadatsani Abu Amir Abdul Malik ibn Amar wa as-Sabbi qala hadatsana Abbad ibn Rashid an Hasan qala hadatsani Makil ibn Yasar qala kanat li ukhtun tukhtabu ilayya fa atani ibn ammin li fa ankahtuha iyahu thumma talaqaha talaqan lahu raj'atun thumma tarakaha hatta in qadat iddatuha falamma khutibat ilayya atani yakhtubuha fakultu la wallahi la unkiruha abadan qala fafiyya nazalat hadhihi al-ayah wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhunna yankihna azwajahunna al-ayah qala fakaffartu an yamini fankahtuha iyahu. Nah, babul adl. Adal di sini maknanya man'ul wali maulahu minan nikah, mencegah oleh seorang wali akan orang di bawah perwaliannya dari menikah. Jadi walinya tidak mau menikahkan putrinya, itu namanya adl. Diriwayatkan dari Sayyidina Ma'qil bin Yasar, qala berkata ya Sayyidina Ma'qil, kana li ukhtun, adalah bagiku saudari perempuan, tukhtabu ilayya, dilamar ia saudari perempuan kepadaku. Nah, dilamar ia saudari perempuan kepadaku. Jadi saudariku dilamar orang. Fa'atani ibnu ammin li, datang kepadaku putra pamanku. Putra pamanku, berarti yang melamar siapa? Saudara sepupunya. Fa'angkah tuha, aku nikahkan akannya saudari kepadanya putra paman. Sematallaqaha, kemudian berarti masanya lumayan lama.
menceraikan ia putra paman akannya saudariku. Tolakan satu tolak. Lahu raja'ah, yang baginya masih ada hak rujuk. Summa tarakaha, kemudian dia tinggalkan akannya saudari saya sehingga habis iddahnya. Falamma khutibat ilayya, maka tatkala dilamar ia saudari kepadaku, atani yaktubuha, datang ia putra paman kepadaku, dia melamar akannya. Tadi kemarin dia lamar, saya nikahkan, dia ceraikan. Selesai iddahnya dia lamar kembali. Kapan dia melamar? Hah? Setelah saudari saya dilamar orang. Lihat jawabnya, lihat syaratnya. Falamma khutibat ilayya atani, tatkala dilamar ia saudari kepadaku, dia datang kepadaku. Aku kawinkan sama dia, diceraikan. Nah, padahal ada hak rujuk, dia biarin. Habis masa iddahnya ada lagi orang melamar, dia datang lagi kepadaku. Apa maksud dia sebetulnya? Nah, dia sebetulnya nggak pengen nikah sama sepupunya, tapi juga tidak pengen orang lain menikahi saudara sepupunya. Itu kayaknya. Aku kata la wallah, tidak demi Allah, la unkihuha abada, aku tidak akan menikahkan akannya saudari selama-lamanya. Aku tidak akan menikahkan saudariku selama-lamanya. Ini sikap juga salah. Nah, kenapa salah? Yang salah itu bukan saudarinya, tapi yang salah adalah anak pamannya. Nah, tapi emosinya kepada saudarinya. Enggak saya terima, saya enggak akan nikahkan saudari saya dan siapapun lagi. Wallahi. Akhirnya turun ayat tentang sikapku tersebut. Wa idza talaqtumun nisaa, apabila kalian telah menceraikan wanita, fabalagna ajalahun, lalu mereka telah sampai kepada masa iddahnya. Ajal masa tempo, sini masa iddah. Fala ta'duluhunna, maka jangan kalian cegah mereka, ayyankihna azwajahunna, bahwa mereka menikah kepada suami-suami mereka. Qala, berkata Yasinah Ma'qil bin Miswar, fakaffartu an yamini, aku bayar kafarat untuk sumpahku. Kafartu, bukan aku kafirkan, tapi kafartu, aku bayar kifarat untuk sumpahku. Fa'angkahtuha iyahu, aku nikahkan akannya saudari kepadanya anak pamanku. Babun idza angkaha al-waliyan, bab apabila menikahkan oleh dua wali. Hadis wa bihi qala sana Muslim ibn Ibrahim qala sana Hisham wa bihi qala sana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Hammam wa bihi qala sana Musa bin Ismail qala sana Hammad al-Makna an Qatada an Asad an Samura an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin zawjaha waliyani fahiya lil awwali minhuma wa ayyuha rajul ba'a bai'an min rajulaini fa huwa lil awwali minhuma. Diriwayatkan dari Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu an dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, mana saja wanita, zawwajaha, yang mengawinkan akannya wanita oleh dua wali, maka dianya wanita adalah untuk suami pertama atau untuk wali pertama dari dua wali tersebut. Wa yuma rajulin ba'a bai'an, mana saja laki-laki yang menjual sebuah jualan atau transaksi kepada dua orang dari dua orang laki-laki, maka dianya barang untuk yang pertama dari dua laki-laki tersebut. Nah, contohnya begini biar mudah. Nah, siapa yang punya adik perempuan dan punya saudara laki-laki? Zaran ada? Nah, itu contoh yang tepat.
Zahran dia pergi menyambung pendidikan ke Yaman. Kemudian ada Zahir nyambung pendidikan ke Mesir. Nah, keduanya udah pergi belajar. Kemudian Zahran punya kawan di Yaman. Nah, dia nih bagus ini, saya jadikan ipar, bisa bangun pondok nanti di Indonesia. Dia kata mau kawin sama adik saya. Tak kawannya mau, dinikahkanlah di Yaman. Nah, Zahid punya perang yang sama juga. Dia punya pemikiran yang sama. Pak kawannya di Mesir, mau kawin adik saya, mau nikahin. Nah, setelah itu baru telepon orang tuanya, mak dapat menantu baru dah. Nah, orang Yaman. Nah, lama lepas itu dapat lagi telepon, mak dapat menantu baru. Nah, orang Mesir. Bingung maknya, adik kamu satu suami dua. Nah, maka ngawinin orang tuh izin dulu, ngomong dulu. Yang jelas nih adik perempuannya sudah punya suami dua, satu Mesir, satu Yaman. Nah, mana yang sah? Mana yang sah? Mana yang sah? Yang duluan. Maka dilihat jamnya, dilihat waktunya, kapan Zahra melakukan akad nikah menurut jam Indonesia. Kapan pula Zahir menikahkan adiknya di Mesir situ. Ternyata duluan Zahran 2 menit. Nah, maka yang nikah adalah, yang sah adalah suami pertama yang 2 menit duluan. Nah, begitu juga dalam bab muamalah. Umar sama Safir bisnis jual jual mobil second. Orang tuh kebetulan ada acara masing-masing, satu ke Padang Panjang, satu ke Bukit Tinggi. Umar dapat, dia pelanggan di Bukit Tinggi, Safir dapat di Padang Panjang. Transaksi deal kedua-duanya, mobilnya satu cuma. Nah, berarti mobil yang satu sudah dijual kepada 2 orang. Terjadi persengketaan, maka akan dicek jamnya. Mana yang duluan transaksi, itulah yang berhak mengambil. Itu makna ayyuma rajulin ba'a bai'an min rajulain. Siapa saja seseorang yang menjual satu barang kepada 2 orang, maka dia barang milik yang pertama dari 2 orang tersebut. Kenapa bisa 2 orang yang menjual? Karena mereka kongsi dalam sebuah bisnis. Naam. Babun fi qaulihi ta'ala la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Tidak halal bagi kalian bahwa kalian warisi wanita secara paksa. Wala ta'duluhun, tidak juga kalian larang mereka untuk menikah. Hadis. Wabihi qala Muhammad ibn Mani qala Asbab ibn Muhammad qala Syaibani an Ikrimah an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Asy-Syaibani wa dzakarahu Atha' bin Hasan As-Sawa'i wa la azunnuhu ila an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu fi hadhihi al-hayah la yahillu lakum an tarithu nisa karha wa la tadruhunna qala kana ar-rajul idza mata kana awliya'uhu ahaqqa bi imra'atihi min awliyi nafsiha in sya'a ba'duhum zawjaha aw zawjaha wa in sya'u zawajaha wa in sya'u lam yuzawwijuha fa nazalat hadhihi al-ayah fi hadhihi. Diriwayatkan daripada Abul Hasan As-Suwa'i, wala azunnuhu, dan aku tidak menduga beliau kecuali beliau meriwayatkannya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, memang perawinya Abul Hasan As-Suwa'i seorang tabi'in, tapi saya tidak menduga ilmu yang beliau sampaikan melainkan lewat Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang ayat ini.
Apa bunyi ayatnya? Tidak halal bagi kalian warisi wanita secara paksa dan kalian enggan atau tidak mau menikahkannya wanita. Qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ayat ini apa ceritanya, bagaimana kejadiannya? Karena rajul adalah seseorang, idza mata, apabila dia meninggal dunia, kana auliya'uhu, adalah wali-walinya laki-laki itu lebih berhak dengan istrinya laki-laki. Nah, lebih berhak dengan istrinya laki-laki ketimbang dari wali dirinya wanita. Kan aneh. Apabila seorang wanita punya suami, suaminya meninggal dunia, nah wanita ini yang berhak dengan wanita ini bukan wali wanita itu, bukan bapaknya, bukan kakeknya, tapi wali suaminya, bapak suami, kakek suami, itu yang lebih berhak kepada wanita ini. Begitu dulu kejadiannya. Insya'a ba'duhum zawajaha, jika menginginkan oleh sebagian mereka wali laki-laki, dia nikahkan wanita itu lagi, atau zawajuha, mereka nikahkan wanita itu kembali. Wa insya'u, jika mereka mau, lam yuzawijuha, mereka tidak akan menikahkan wanita tersebut. Maka turunlah ayat ini tentang hal itu. Nah, kalau wanita meninggal suami, maka haknya kembali kepada wanita itu. Hak menikahkan kembali kepada wali wanita tersebut, bukan dikembalikan kepada wali suami. Wanita itu misalnya ada yang melamarnya, keluarga suami katakan enggak boleh, itu adalah mantan menantu kami, itu adalah itu adalah isi almarhum anak saya. Nah, saya tidak mau anak saya menangis mengkubur karena istrinya dinikahi oleh orang lain. Jadi wewenang anak itu dinikahkan itu diambil alih oleh wali laki-laki yang meninggal. Itu yang dilarang oleh Allah. Wala ta'duluhunna, jangan kalian halang mereka wanita untuk menikah, enggak boleh dihalang. Dan juga kalian tidak boleh mewarisi wanita hak perwaliannya secara paksa. Hadis وبه قال حمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن أسيد بن قواقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن إكرمة عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تدلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن yang jelas ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعدلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك. Diriwayatkan dari Sayyidina Ikrimah radhiyallahu an, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, Allah SWT berfirman, la yahillu lakum, tidak halal bagi kalian antarithun nisa'a karha, bahwa kamu mewarisi wanita secara paksa, wala ta'duluhunna, dan juga tidak halal kalian halangi mereka untuk menikah. Untuk apa kalian halangi mereka? Litazhabu, supaya kalian ambil biba'di ma ataitumuhunna, sebahagian sesuatu yang sudah kalian berikan kepada mereka, kecuali ayatina bifahisati mubayyinah, mereka melakukan kekejian yang terbukti. Wazalika, demikian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ayat tersebut turun, anna rajul, sesungguhnya seorang laki-laki itu ada, ia laki-laki dulu mewarisi istri karib kerabatnya, yarisu imra'ata dhi qarabati, laki-laki mewarisi istri karib kerabatnya.
apabila suaminya meninggal, apabila saudaranya meninggal, maka istri dari saudaranya itu kembali wewenangnya kepada saudara-saudara suaminya. Maka menghalangi ia wali, menghalangi ia seseorang akannya wanita sampai dia mati. Nggak boleh menikah sampai mati. Atau wanita ini bertoleransi, yaitu tarudda ilaihi shadaqaha, mengembalikan ia wanita kepadanya laki-laki akan maharnya. Nah, kamu adalah istri keluarga kami, walaupun keluarga kami telah meninggal, kamu tidak boleh nikah. Nah, kalau wanita itu tidak punya kemampuan menikah, sampai mati nggak boleh menikah. Tapi kalau wanita itu katakan, saya mau menikah juga, oh boleh. Dulu saudara kami, kerabat kami kasih mahar berapa? Nah, kembalikan uang maharnya, bebas kamu boleh menikah. Ini hukumnya tidak boleh. Maka menetapkan oleh Allah dari demikian, dan Nabi melarang tindakan demikian. Hadis وبه قال حدثنا حماد بن الشبوية المروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد عن سيدنا عبيد الله مولى سيدنا عمر رضي الله عنه عن الضحاك بمعناه قال فوعظ الله في ذلك. Nah, fawa'azallah maknanya nahallah an dzalik, melarang oleh Allah dari demikian. Babu fil istimar, bab tentang minta izin. Hadis وبه قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا عباد قال حدثنا يحيى عن ابي سلامه عن سيدنا ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا بكر إلا بإذنها. قالوا يا رسول الله وما إذنها؟ قال أن تسكت. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dinikahkan seorang wanita janda sehingga diminta pendapatnya. Nah, diminta pendapatnya maksudnya minta izin, dan jawabannya sorry. Itu mana tustamar, minta pendapat. Walal bikru, tidak dinikahkan wanita perawan kecuali dengan izinnya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa izin wanita perawan? Karena di saat itu susah mendengarkan izin wanita perawan. Maka Nabi bersabda, antaskut, bahwa dia diam itu sudah izin. As-sukutu yadullu ala ridha. Nah, wanita perawan hari ini izinnya sore. Nah, bapak, boleh bapak nikahkan kamu dengan fulan? Boleh pak. Nah, itu kan di kemarin saya sudah minta itu. Apa aja mau lambat-lambat. Nah, bahkan wanita perawan hari ini nggak perlu bapaknya minta izin sama dia, dia aja kawin sendiri baru minta izin sama bapaknya. Nah, itu lagi bab. Di zaman itu susah dengarin wanita perawan itu minta izin. Mamaknya bertanya, bapaknya bertanya, diam saja nih. Maka diam sudah, jangan tunggu iya. Bilang iya saja itu malu. Nah, maka Nabi katakan itu, izinnya diam. Karena nunggu iya tuh nggak mungkin nunggu iya. Iya, itu malu sekali. Kalau sekarang, mau sama saya bang? Nah, dia pulang melamar. Ya Allah, kalau ketemu kayak itu larian tuh langsung. Itu bukan wanita itu. Itu jelmaan wanita. Hadis. وفيه قال أبو كامل قال يزيد يبني ابن زريج وفيه قال موسى بن إسماعيل قال حماد المكنى قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلامة عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعمر يتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها.
قال أبو داود وإخبار في حديث يزيد قال أبو داود وكذلك رواه أبو خالد سليمان ابن حيان ومعاذ ابن معاذ عن محمد بن عمرو. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tustamarul yatima, diminta pendapat seorang wanita yatim tentang dirinya wanita yatim. Nah, minta pendapatnya sudah boleh dinikahkan atau belum, habis kedua-duanya. Fa in sakatat, maka jika diam ia wanita yatim, maka dianya diam adalah izinnya. Kalau diam berarti izinnya. Fa in abad, jika dia enggan itu berartinya dia gelengkan kepala atau dia menangis, fala jawaza 'alaiha, maka tidak boleh dinikahkan di atasnya wanita yatim. Nah, kalau dia menangis atau menunjukkan isyarat tidak mau, hukumnya tidak boleh. Hadis به قال لنا محمد بن علاء قال لنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده زاد فيه قال فإن بكت أو سكتت زاد بكت قال أبو داود وليس بكت بمحفوظ وهو وهم في الحديث وهم من ابن إدريس أو من محمد بن علاء. Qala Abu Dawud wa rahu Ahmad bin Amr bihadzal hadis bi isnadihi, dan sanadnya zada fihi, belum menambahkan di sana fa in bakat, kalau dia menangis, au sakatat, atau dia diam. Zada ada penambahan kalimat bakat. Bakat ini menunjukkan tidak izin. Hadis وبه قال عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال حدثني ثقة عن عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر النساء في بيانتهن في بناتهن. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amirun nisa, musyawarahlah kalian dengan isi-isi kalian, fi banatihinna, tentang putri-putri mereka. Nah, tadi pembahasan hanya tentang sekitar wali, kemudian izin wali, kemudian putri mereka. Kalau dia perawan cukup diam saja, kalau janda jawaban sore. Di sini Nabi memberikan arahan berikutnya, musyawarah juga sama istri. Nah, jangan sampai bapak doang sama anak perempuannya, ibunya nggak dibawa musyawarah, itu nggak boleh. Nah, karena laki-laki itu bukan hanya menantumu, itu juga akan menjadi menantu istrimu. Musyawarah dulu. Nah, mana yang cocok jadi menantu kita? Ini dah ada lamaran nih, 3 orang masuk. Nah, dia lah lengkapkan biodata semuanya. Nah, tanya dulu sama kawan-kawannya. Irfan ni orang mana? Isang? Bapaknya siapa? Belajar di mana? Nah, usia berapa? Anakmu dalam mana? Halnya diselidiki oleh ibunya, diselidiki oleh pamannya semuanya. Dan satu lagi yang Safiri siapa? Oh, orang posisi. Sedikit lagi. Satu lagi Umar, orang Maranti. Sulanti. Pikir kalau Sulanti itu susah kita nanti datang melamar. Pas itu udah ada aspal. Oh, istri ada nggak? Ada. Pesisi, pesunami nanti mana? Banyak pertimbangan. Akhirnya diputuskan sama-sama orang Padang lah. Nah gitu. Itu namanya musyawarah. Ikuti mak-maknya, etek-eteknya sekalian. Nah, babon fil bikri, tapi musyawarah keputusan bukan mereka, keputusan bapaknya. Nah,
keputusan tetap sama bapaknya. Karena bapak yang bertanggung jawab di akhirat kelak. Sama-sama kamu titipkan anak perempuanmu. Babun fil bikri yuzawijuha abuha wa la yasta'miruha. Bab tentang wanita perawan, menikahkan akannya wanita oleh ayahnya dan tidak minta izin ia ayah akannya wanita perawan. Tak ada minta izin. Pergi malam markas. Nah, ketemu mubayyin. Oh, mantap bayannya. InsyaAllah. Pergi salat Jumat, nampak khatib, bagus khutbahnya. Bapaknya langsung temui. Anak dah punya istri. Belum. Mau nikah sama anak bapak? Mau. Langsung situ. Saya nikahkan putri saya kepada Pak Ustaz yang maha sekian. Saksinya gadis masjid, kemudian muazin, kemudian pengurus yang lain, DKM, semuanya disaksi. Langsung barakallahu fiik, pulang. Ini suamimu. Kaget anaknya pulang kuliah punya suami, dapat di mana suami ini? Nah, ini kalau ada kasus begini, mana prosesnya nih? Kalau ketemu bapak-bapak kayak gitu, kan ada juga itu. Nah, dalam dunia apa tuh? Dunia dakwah itu udah biasa. Nah, anak perempuannya pun udah siap begitu. Kalau dunia luar mana? Ini hadisnya. Baca. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن ايوب عن سيدنا عكرمة رضي الله عنه وعن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان جاريه بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهه أن أباها زوجها حرام. وجهها Apa wajah? Anak abaha? Anak abaha zawwajaha. Itu boleh. Itu anak abaha zawjaha itu haram. Wa hiya karihatun fa khayyaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang wanita gadis bikran masih perawan, atatin nabiyya datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakarat menceritakan ya wanita, anna abaha zawwajaha, sesungguhnya ayahnya telah menikahkannya. Bagaimana wahai Rasul, saya pulang-pulang kuliah dah dapat suami dari ayah. Ada ulang tahunnya suami. Nah, bukan motor, suami dibawa pulang, makhluk Allah. Nah, ni hadiah ayah untuk antum nih, untuk kamu, anak soleha. Apa nih? Setinggi ini kardusnya. Pas buka orang di dalam. Nah, itu suamimu. Wahia kariha, dianya anak perempuan, benci, enggak mau dia. Maka fa khayyaraha, memberikan pilihan kepadanya anak wanita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh anak wanita itu memilih. Kalau sekiranya dia katakan mau, alhamdulillah. Kalau enggak mau, maka nikahnya difasakh. Nah, kalau enggak mau, nikahnya difasakh. Hadis. وبه قال ثنا محمد بن عبيد قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. بهذا الحديث باب في الثيب, bab tentang wanita janda. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisananikum ilaihi qala haddatsana Ahmad ibn Yunus wa Abdullah ibn Maslamah qala akhbarana Malik an Abdullah bin Fadl an Nafi' ibn Jubair an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha wal bikru tusta'danu fi nafsiha fa idnuha sumatuha fa hadha lafzul qanabi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayyim. Ayyim di sini maknanya wanita yang sudah pernah bersuami, wanita janda, itu lebih berhak dengan dirinya daripada walinya. Dia berhak menentukan nasibnya. Walinya enggak boleh paksa-paksa nikah. Kalau juga mau menikahkan minta izin. Kalau dia minta baru dinikahkan. Sementara wanita perawan tusta'zanu fi nafsiha, wali yang berinisiatif carikan suami. Kemudian kalau sudah ketemu suami baru minta izin pada dirinya.
mau enggak saya nikahkan dengan fulan. Wa iznuha sumatuha, izinnya adalah diamnya wanita. Ini lafaz Imam Qanabi. Kenapa dikatakan Qanabi? Tadi ada dua perawi. Nah, tadi ada dua perawi. Ini lafaz Qanabi. Pertama guru Imam Ahmad, guru Imam Abu Daud, Ahmad bin Yunus. Yang kedua guru beliau Abdullah bin Maslamah. Kedua-duanya gurunya adalah Malik dari Abdullah bin Fadl, dari Nafi bin Jubair, dari Sina Abdullah bin Abbas. Nah, di sini enggak ada Qanabi. Hadza lafzul Qanabi. Hadis. Bisanadikum ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Hanbal. Nah, as-sayyib, wanita janda lebih berhak dengan dirinya daripada walinya. Wanita perawan minta izin kepadanya oleh ayahnya. Hadis. Bisanadikum ilaihi qala hadatsana Al-Hasan bin Ali qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Salih bin Kaisan an Nafi bin Jubair bin Mut'im an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa lil wali ma'a sayyid amrun wal yatimatu tusta'maru wa samtuha iqraruha. Laisa lil wali, tidak boleh bagi wali bersama wanita janda itu urusan. Enggak ada urusan wali dengan wanita janda. Kalau dia tidak mau, jangan paksa-paksa. Wanita yatim itu diminta pendapatnya, diminta izinnya. Wasamtuha iqraruha, diamnya adalah persetujuannya. Hadis. Wa bisanadikum ilaihi qala hadatsana Al-Qanabi an Malik an Abdurrahman bin Qasim an Abihi an Abdurrahman wa Mujammi'in ibnai Yazid al-Ansariyaini an Khansa'a binti Khidam al-Ansariyah anna abaha zawwajaha wa hiya thayyibun fakarihat dhalik faja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakarat dhalika lahu faradda nikahaha. Nah, ada seorang sahabat namanya Sayyidatina Khansa binti Hizam. Beliau orang Ansar. Beliau menceritakan anak abaha zawajaha, ayahnya telah mengawinkannya dengan laki-laki lain. Wa yastayyib, padahal beliau janda. Pakaian dalik benci atau tidak setuju atau tidak senang ia wanita akan hal tersebut. Datanglah beliau melapor kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fazakara zalika lahu, beliau ceritakan hal demikian kepada baginda Rasul. Hasilnya adalah radda nikahha, Nabi kembalikan nikahnya wanita tersebut, artinya digagalkan. Nah, babun fil akfa, bab tentang kesepadanan. Hadis. Wa bisanadikum ilaihi qala hadatsana Abdul Wahid ibn Ghiyath qala hadatsana Hammad qala hadatsana Muhammad bin Amr an Nabi Salama an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Aba Hindin hajaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil Yafuh faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya bani Bayadah ankihu Aba Hindin wa ankihu ilaihi faqala kana fi syai'in mimma tadawuna bi khairan jama. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya sahabat Nabi nama beliau Aba Hindin. Nah, bapak si Hindun. Hajama, beliau membekam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titik bekamnya ada di Yafuh. Yafuh itu adalah pertemuan tulang depan kepala dengan tulang belakang. Nah, pertemuan tulang depan dengan tulang belakang. Mana itu? Puncaknya kali ini. Nah, muqaddam ra'as, azmu muqaddam ra'as dengan muakhir ra'as, muqaddamnya. Tempat bertemunya. Allahu a'lam. Nah, itu rujuk kepada pakar bekam. Yafuh, titik bekam, kalau nggak salah ya di tengah-tengah. Karena dikatakan tafsirannya iltaqa, bertemunya azmu muqaddam ra'as dengan muakhir. Nah, kalau dagu kan ada sambungannya. Dari sini
Ada kepala itu sambungan tulang dan tangan. Nggak salah ada deh. Kalau di botak orang itu kan ada kayak kepala itu terbagi 3, di sini bergaris, ini bergaris, belakang bergaris juga. Nah, di sini benak otak kanan, otak kiri, otak belakang. Ini bagi 3 kepala. Nah, titik 3 itu pertemuan segitiga situ, pertemuan tulang depan dan tulang belakang. Karena makan kepala ayam, nah, itu bagian benaknya kan dibungkus oleh tulang tipis. Bagian depan lagi, bagian belakang, bagian depan, ya, berarti di tengah-tengah. Namanya yakfuh. Berkatalah Nabi SAW, wahai Bani Bayadah, wahai Bani Bayadah. Bani Bayadah, siapa beliau? Nggak tahu siapa yang dikhitab oleh Nabi. Itu sebuah Bani, sama Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Tamim, Bani Bayadah. Angkihu, nikahkan oleh kalian kepada Aba Hindin. Wa angkihu ilaihi, angkihu Aba Hindin, nikahkan oleh kalian kepada Aba Hindin, dan nikahkan oleh kalian kepadanya. Wa qala wa in kana fi syai'in mimma tadawuna bi khair, jika ada pada sesuatu dari hal-hal yang kalian berobat dengannya itu kebaikan, maka sesuatu itu adalah bekam. Kalaulah dalam metode pengobatan ada kebaikan, maka bekamlah salah satunya, atau dia adalah bekam. Jadi di sini Nabi menghubungkan profesi bekam dengan nikah. Nah, kalian yang sungkan-sungkan nikahkan putri kalian ke Aba Hindin atau kepadanya Aba Hindin. Angkihu Aba Hindin, berarti Aba Hindin jadi suami. Angkihu ilaihi, berarti jadi suami atau istri adalah keluarganya Aba Hindin. Jadi karena Aba Hindin ini adalah dia profesinya bekam, sehingga Nabi sabdakan jangan terhalang. Nah, membekamkan, menikahkan gara-gara profesinya bekam. Kalaulah dalam sistem pengobatan ada kebaikan, maka bekam di sana ada kebaikan. Dia sakit bekam. Kemudian kalau mau belajar bekam, buka klinik bekam, buka. Dan itu termasuk kafa'ah, sepadan, bukan profesi yang dianggap rendah. Allah babu tazwiji ma lam yulad, hadisnya panjang, cukup insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.